Kurobek gaun pengantin pelakor saat diam-diam menikah dengan suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sudah 5 tahun aku menjalani hidup sebagai istri dari lelaki yang dulu aku kira adalah belahan jiwaku, Mas Dion. 5 tahun yang penuh tawa, perjalanan liburan, perayaan ulang tahun sederhana, dan pelukan hangat di malam-malam dingin. Aku mencintainya dengan seluruh hatiku, menyerahkan semua percaya tanpa syarat, membangun rumah tangga yang, kupikir, tak akan pernah retak. Bagiku, dia bukan hanya suami, tapi juga sahabat, tempat pulang dari segala lelah. Tapi rupanya, aku terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa dunia kecil yang kami bangun ini tak akan pernah diguncang oleh pengkhianatan. Hari itu, aku baru saja selesai membereskan cucian, ketika suara notifikasi WhatsApp mengagetkanku. Kubuka pesan itu tanpa curiga sedikitpun. Tapi mataku membelalak begitu melihat isinya. Sebuah foto. Bukan sekadar foto biasa, melainkan foto yang seketika membuat jantungku berdegup tak karuan. Di situ, Mas Dion berdiri bersama seorang wanita, tersenyum mesra di sebuah restoran mewah. Wanita itu bukan asing bagiku. Sari, rekan kerja yang sering dia sebut-sebut dengan santai. Cuma teman kantor, katanya. Orangnya asyik diajak ngobrol, tambahnya waktu itu. Tapi kini, melihat kedekatan mereka yang lebih dari sekadar rekanan, hatiku mendadak dingin. Pesan itu dikirim dari nomor tak dikenal, tanpa kata-kata, tanpa penjelasan. Hanya foto itu saja, seakan membiarkan aku menarik kesimpulan sendiri. Tanganku bergetar. Aku memandangi layar ponsel itu lama sekali, berharap bahwa ini hanyalah salah paham. Mungkin foto editan? Mungkin hanya kebetulan? Tapi semakin kutatap, semakin hatiku memberontak. Ada sesuatu yang tidak beres. Bukan cuma posisi tubuh mereka yang terlalu dekat, tapi tatapan mata mereka. Ada keintiman di sana. Bukan sekadar teman kerja. Lebih. Jauh lebih. Aku duduk di ujung tempat tidur, membiarkan ponsel tergelincir dari tanganku dan jatuh ke spray. Pandanganku menerawang kosong ke langit-langit kamar. Di luar, matahari sore mulai tenggelam, menyisakan bayangan panjang di dinding. Hawa ruangan tiba-tiba menjadi pengap, seperti menyesakkan dadaku yang sudah sesak oleh curiga. Apakah semua kebahagiaan ini hanya ilusi? Apakah selama ini aku hanya hidup dalam dongeng buatanku sendiri, sementara kenyataannya, suamiku bermain cinta di belakangku? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menahan isak yang mulai mengembang di dada. Tapi air mata belum tumpah. Tidak. Belum. Yang ada hanya rasa perih yang mengiris-iris pelan, membekukan seluruh tubuhku dalam kebingungan dan ketakutan. Aku harus apa? Bertanya langsung pada Mas Dion? Menuduhnya tanpa bukti? Atau diam dan mengamati? Naluri perempuanku, yang selama ini kubungkam dalam-dalam, kini menjerit keras. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan serpihan ketenangan yang masih tersisa. Aku harus cerdas. Aku tidak boleh gegabah. Kalau benar ada yang salah, aku harus menemukan kebenarannya sendiri. Dengan bukti. Dengan mata kepala sendiri. Tidak cukup hanya foto ini. Aku butuh lebih. Aku butuh memastikan, sebelum aku mengambil langkah apapun. Sebab sekali aku melangkah, tidak akan ada jalan untuk kembali. Malam itu, aku tidur dengan gelisah. Aku berpura-pura lelah saat Mas Dion pulang, menghindari tatapan matanya, menyembunyikan badai yang bergemuruh di dadaku. Kupeluk tubuhku sendiri dalam gelap, berjanji dalam hati, aku akan menemukan kebenarannya. Apapun itu, bahkan jika akhirnya kebenaran itu menghancurkan seluruh duniaku. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi benar-benar tidur nyenyak. Setiap detik, pikiranku dipenuhi bayangan tentang Mas Dion dan Sari. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu sering kuabaikan. Caranya memalingkan pandangan saat aku bertanya tentang kerjaannya. Senyumnya yang kini terasa dipaksakan. Ponselnya yang selalu dalam mode silent, bahkan dibawanya ke kamar mandi.
Semua tanda-tanda itu kini terasa seperti tamparan keras di wajahku. Tanda-tanda yang dulu mungkin kulihat, tapi kuabaikan karena terlalu percaya. Aku memutuskan untuk mengikuti naluriku. Diam-diam, aku menyewa jasa detektif swasta. Ini keputusan yang berat, membuatku merasa seolah aku sedang mengkhianati suamiku. Tapi lebih sakit lagi membiarkan diriku terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin tahu, meski kebenaran itu mungkin lebih pahit dari yang bisa kutelan. Hari demi hari, detektif itu mengirimkan laporan. Laporan yang perlahan-lahan mengiris habis kepercayaanku. Mas Dion sering sekali terlihat keluar kantor lebih awal dari yang diberitahukannya padaku. Kadang dia pergi ke hotel, kadang bertemu Sari di restoran lain yang jauh dari pusat kota. Bukan pertemuan profesional. Mereka duduk berdekatan, tertawa-tawa, kadang bergandengan tangan tanpa peduli sekitar. Beberapa kali, mereka menginap di hotel yang sama. Aku melihat foto-fotonya dengan mata kepala sendiri. Rasanya seperti disayat 1000 belati. Pernah suatu malam, aku menunggu Mas Dion pulang di ruang tamu dengan semua bukti di tanganku. Tanganku gemetar, hatiku siap meledak, mulutku ingin berteriak menuntut penjelasan. Tapi begitu kudengar suara kuncinya berputar di pintu, aku malah membekukan diri. Kutelan semua kata-kata itu, membiarkan mereka mengendap menjadi racun di dalam dada. Aku tersenyum seperti biasa, seolah-olah aku tidak tahu apa-apa. Aku butuh waktu. Aku butuh rencana. Aku butuh mengalahkan mereka di permainan ini, bukan hanya dalam amarah sesaat. Suatu malam, ketika akhirnya aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa sekarang lebih sering pulang malam?" Jawabannya membuatku hampir kehilangan kendali. Dia menghela napas panjang, lalu mengeraskan nada suaranya. "Kamu kenapa sih? Curigaan terus? Aku ini kerja, Din. Kamu terlalu posesif. Apa kamu gak percaya lagi sama aku?" Aku menatapnya dalam diam, seolah aku yang salah. Seolah akulah yang merusak rumah tangga ini hanya karena mempertanyakan keanehan yang kian jelas di depan mata. Ingin rasanya kuteriakan semua bukti yang kumiliki. Ingin kutampar wajah itu dengan foto-foto pengkhianatannya. Tapi aku tetap menahan diri. Karena aku tahu, balas dendamku akan jauh lebih manis jika aku memainkan ini dengan sabar. Malam-malam berikutnya kulewati dalam kesepian yang menusuk. Aku menunggu suamiku pulang, bukan untuk menyambutnya, tapi untuk mencatat setiap kebohongan baru yang dilontarkannya. Setiap alasan yang dibuat-buat, setiap janji yang terdengar hambar, kucatat dalam hati. Aku bukan lagi istri yang buta cinta. Aku sudah berubah menjadi perempuan yang terluka, yang menunggu waktu untuk membalas semua luka itu dengan cara yang tak akan pernah mereka duga. Dan saat itu, aku tahu satu hal pasti, kebohongan ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang dalam, yang dengan kejam mencabik-cabik kepercayaanku. Dan aku bersumpah dalam hati, aku akan mengungkap semua, menghancurkan topeng mereka satu persatu, hingga mereka merasakan luka yang sama seperti yang kutanggung sekarang. Hari itu, langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan gejolak hatiku. Aku sudah menyiapkan diri, atau setidaknya mencoba. Berhari-hari aku memendam sakit, menahan air mata, memupuk dendam dalam diam. Tapi aku tahu, ada saatnya aku harus melihat kebenaran itu dengan mataku sendiri, tanpa lagi perlu bukti tambahan, tanpa lagi bersembunyi dalam bayang-bayang ketidakpastian. Naluriku sudah berteriak terlalu keras, dan hari itu aku memutuskan mengikutinya. Aku memacu mobilku mengikuti petunjuk dari detektif yang kusuruh mengawasi Mas Dion. Lokasi yang dikirimkan menusuk mataku, sebuah area parkir sepi di sudut kota, tempat yang tak mungkin dipilih dua orang, rekan kerja, untuk sekadar berbincang soal proyek. Aku menggenggam setir erat-erat saat melihat mobil Mas Dion terparkir di sana. Jantungku berdentum kencang, telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Aku menahan napas, membiarkan beberapa menit berlalu sebelum akhirnya memberanikan diri mendekat. Mataku membelalak saat kulihat Sari duduk di kursi penumpang. Tubuhnya condong ke arah Mas Dion. Dan sebelum aku sempat memproses semuanya, kulihat dengan jelas, bibir mereka bertemu dalam ciuman panas yang penuh gairah, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Seluruh tubuhku bergetar. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh seketika. Rasanya seperti ditikam dari belakang, berkali-kali. Napasku memburu,
Tapi aku paksa kakiku melangkah mendekat. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk kaca mobil sekeras-kerasnya. Mereka terperanjat, wajah mereka pucat pasi. Mas Dion buru-buru menarik tubuhnya menjauh dari Sari, tapi sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Bukti itu kini tak lagi sekadar foto atau laporan. Bukti itu nyata, hidup di depan mataku. Mas Dion, suaraku bergetar, nyaris berbisik, tapi syarat amarah yang kutahan dengan segenap jiwa. Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku. Dia keluar dari mobil dengan langkah kikuk, wajahnya memerah antara marah dan malu. Alih-alih meminta maaf, alih-alih menunjukkan sedikit rasa bersalah, dia malah membentakku dengan suara keras, membalikan kesalahan seolah-olah akulah sumber masalah. Kamu kenapa sih? Ngikutin aku segala. Kamu tuh aneh, posesif, kayak orang gila. Serunya, nadanya tinggi, tajam menusuk telinga. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Dengan mata yang berkaca-kaca, aku memandang lelaki yang selama ini kusebut rumah. Lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku. Tapi lihatlah dia sekarang, membela diri di tengah kebejatan yang kulihat dengan mataku sendiri. Aku mengatupkan rahangku erat, mencoba menahan air mata yang hampir pecah. Tapi dia belum selesai. Dengan suara keras, dia menambahkan, "Kamu sibuk ngurusin urusan rumah tangga terus, Din. Aku butuh perhatian. Aku butuh seseorang yang bisa ada buat aku." Alasan. Dalih murahan. Seakan semua pengkhianatan itu bisa dibenarkan hanya karena aku berjuang keras untuk kehidupan kami. Seakan salahku karena ingin masa depan yang lebih baik. Aku mendengar semua keluhan itu seperti mendengar orang asing bicara. Seseorang yang sama sekali bukan lelaki yang pernah kupuja. Sari berdiri di sampingnya. Hanya diam. Wajahnya menunduk, seolah berharap bisa menghilang dari pandanganku. Aku menatapnya lama, ingin melontarkan ribuan makian, ingin menampar wajah palsunya. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku berdiri tegak, membiarkan kehormatan terakhirku tetap utuh. Dengan napas berat, aku berkata lirih, tapi cukup jelas untuk mereka dengar. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah membuka mataku." Lalu aku berbalik, meninggalkan mereka berdua di sana, membiarkan angin sore membawa keheningan yang penuh dosa itu pergi bersamaku. Dalam hati, aku berjanji, aku akan membalas semuanya. Tapi tidak dengan teriakan atau air mata. Aku akan membalas mereka dengan kehancuran yang pelan dan menyakitkan. Siap. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Hati yang dulu penuh cinta kini hanya berisi bara dendam yang tak pernah padam. Aku menjalani hari-hariku dengan wajah biasa, berbicara seperti biasa, bahkan kadang masih tersenyum kepada Mas Dion seolah aku benar-benar sudah memaafkan. Padahal dalam diam, aku menyusun rencana. Aku menunggu waktu yang tepat, waktu di mana aku bisa menghancurkan semua kepalsuan mereka sekaligus. Dan waktu itu datang lebih cepat daripada yang kuduga. Lewat detektif yang masih setia mengirimkan informasi, aku mendapat kabar mengejutkan. Mas Dion dan Sari rupanya tidak puas hanya berselingkuh di balik bayang-bayang. Mereka berencana menikah diam-diam di sebuah villa mewah di puncak. Sebuah pesta kecil, tertutup hanya untuk orang-orang terdekat mereka. Aku menerima salinan undangan itu, sebuah kertas mewah bertuliskan nama mereka berdua, bersanding tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Melihatnya, aku hampir muntah. Tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Ini kesempatan yang kutunggu-tunggu. Ini panggung di mana aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar kalah. Aku membaca rencana mereka berulang-ulang, mempelajari detail acaranya seakan aku sendiri yang akan menikah. Lokasi, waktu, siapa saja tamunya, semuanya kucatat rapi dalam benakku. Aku menyiapkan diriku sebaik mungkin. Tidak ada amarah yang tumpah di depan mata mereka. Tidak ada air mata. Hanya perhitungan yang dingin, tajam, dan mematikan. Aku bahkan sudah memilih pakaian yang akan kupakai, pakaian hitam sederhana, seolah aku sedang berkabung untuk pernikahan mereka, untuk cinta yang telah mereka kuburkan dengan tangan mereka sendiri. Saat hari itu tiba, aku berangkat lebih awal. Aku menyewa sebuah kamar di villa terdekat, memantau semua persiapan dari kejauhan. Jantungku berdetak kencang setiap melihat Sari berjalan mondar-mandir dengan gaun pengantin putih panjang.
wajahnya berseri-seri seolah dunia ini miliknya. Mas Dion berdiri di sampingnya, penuh percaya diri, tanpa bayangan penyesalan sedikit pun di matanya. Mereka berfoto, tertawa, saling berpegangan tangan. Setiap adegan itu terasa seperti jarum-jarum halus yang menusukku perlahan, tapi aku bertahan. Karena aku tahu, sebentar lagi semua kepalsuan ini akan runtuh. Aku menunggu sampai suasana resepsi berlangsung. Musik lembut mengalun, tamu-tamu bercengkrama, dan semua orang terlalu sibuk menikmati pesta untuk memperhatikan seorang wanita asing yang berjalan cepat melewati lorong-lorong villa. Aku menyusup masuk, bersembunyi di balik bayangan, napasku berusaha tetap stabil. Aku tahu persis kamar mana tempat Sari berganti pakaian. Aku sudah melihatnya dari tadi siang. Langkahku mantap, meski di dalam dada, hatiku berkecamuk hebat. Saat aku menemukan gaun pengantinnya yang tergantung rapi di dekat cermin, aku mengeluarkan gunting kecil dari dalam tas. Tanganku sempat gemetar, tapi aku keraskan tekadku. Dengan satu tarikan napas panjang, ku robek kain putih itu, merobek setiap jahitan seolah-olah aku merobek setiap kebohongan yang pernah mereka buat. Robekan itu terasa memuaskan, nyaris membebaskan. Aku tidak berhenti sampai gaun itu compang-camping, tak layak lagi disebut gaun pengantin. Lalu, dengan sisa lipstik merah di tasku, kutulis di cermin besar yang menghadap tempat tidur itu, "Selamat menikmati suami bekas, pelakor." Kuselesaikan semua dalam diam. Setelah puas, aku mundur perlahan, menyembunyikan diriku sebelum siapapun sempat menangkapku. Aku kembali ke kamarku, duduk di tepi ranjang, dan menunggu. Menunggu saat di mana jeritan pertama terdengar dari villa itu, mengabarkan bahwa panggung balas dendamku akhirnya dimulai. Dalam hati, aku berbisik, ini baru permulaan. Aku belum selesai. Jeritan itu akhirnya terdengar, menembus dinding-dinding villa dan menggema hingga ke tempatku bersembunyi. Aku tersenyum tipis, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Itu suara Sari. Suara panik, ketakutan, dan kemarahan yang bertumpuk jadi satu. Aku membayangkan ekspresi wajahnya saat melihat gaun pengantin impiannya yang hancur berantakan. Simbol cinta sempurna yang ia curi dari wanita lain kini tak lebih dari sobekan kain tak berarti. Semesta seakan berpihak padaku malam itu. Aku mengintip dari jendela kecil kamarku, melihat kekacauan mulai melanda villa. Para tamu yang awalnya tertawa-tawa kini berkerumun dengan wajah bingung. Sebagian mulai bergosip pelan-pelan, mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa dari mereka melihat ke arah Sari yang berlari histeris keluar dari kamar. Tubuhnya hanya berbalut jubah satin tipis, wajahnya memerah karena marah dan malu. Di belakangnya, Mas Dion menyusul, berusaha menenangkannya, tapi ekspresi di wajahnya tidak kalah panik. Aku bisa melihatnya dengan jelas, meski jarak memisahkan kami. Wajah yang dulu kutatap penuh cinta, kini hanya memuakan. Aku tahu, lebih dari apapun, Mas Dion takut pada reputasinya. Dia takut pada cibiran orang-orang, pada pandangan sinis yang kini pasti ditujukan kepadanya. Seorang pria yang sudah menikah, mengkhianati istri sahnya, lalu malah mengadakan pernikahan rahasia seperti ini. Sekarang, semua aib itu akan tersebar, menggerogoti nama baiknya sedikit demi sedikit. Aku bahkan sempat mendengar salah satu tamu berkata dengan suara cukup keras, "Katanya sudah punya istri ya? Ini apa-apaan?" Senyumku mengembang lebar. Sementara itu, Sari sibuk memaki-maki panitia acara, menuduh semua orang telah lalai. "Siapa yang masuk ke kamar pengantin?" teriaknya. Suaranya nyaring dan pecah, matanya liar mencari siapa yang harus disalahkan. Tapi tentu saja tak ada yang tahu. Tak ada yang bisa menunjuk ke arahku. Aku adalah bayangan malam itu, sosok yang tak terlihat tapi meninggalkan luka menganga di pesta mereka. Dan di antara kekacauan itu, aku membayangkan tulisan merah yang kutinggalkan di cermin. "Selamat menikmati suami bekas, pelakor." Kalimat itu pasti menghantam egonya seperti palu godam. Semua tamu yang penasaran tentu akan masuk dan membaca pesan tersebut. Semua akan tahu bahwa pengantin baru itu tak lebih dari hasil rampasan. Tidak ada pesta yang lebih menyakitkan daripada pesta yang berubah menjadi ajang mempermalukan diri sendiri. Aku berbaring di kasur kamar sewaanku, membiarkan diriku menikmati rasa puas yang mengalir perlahan ke seluruh tubuhku. Ini baru permulaan, pikirku. Aku belum selesai.
Apa yang mereka alami malam ini hanyalah satu bagian kecil dari apa yang akan kutanamkan ke dalam hidup mereka. Rasa malu, kehancuran, dan penyesalan. Aku tidak ingin sekadar membuat mereka menangis. Aku ingin membuat mereka hancur, berkeping-keping, sampai mereka tidak lagi bisa menyusun kembali hidup mereka. Dan malam itu, sambil memandang langit berbintang dari jendela kecil, aku berbisik pada diriku sendiri. Besok, rencana berikutnya dimulai. Balas dendamku baru saja membuka tirai. Pagi itu, saat matahari baru saja menyingkapkan cahayanya dari balik kabut tipis pegunungan, aku sudah bersiap. Di tangan kiriku, berkas-berkas penting yang bisa menghancurkan hidup Mas Dion hanya menunggu untuk dikirim. Dokumen hasil investigasi detektifku, laporan keuangan palsu, bukti transfer gelap, hingga rekaman suara Mas Dion yang mengaku memanipulasi data demi keuntungan pribadinya. Semua kususun rapi, seolah aku hendak mengirim undangan kehancuran kepada dunia. Hari ini, aku tidak hanya menghancurkan cintanya. Aku akan menghancurkan seluruh kehidupannya. Aku menyiapkan sebuah paket tanpa nama pengirim, memastikan tak akan ada jejak yang menuju padaku. Paket itu kukirim langsung ke alamat email atasan Mas Dion di kantornya, sebuah perusahaan properti besar yang menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Aku tahu, bagi perusahaan itu, skandal keuangan adalah dosa terbesar. Dan Mas Dion, dengan arogansinya, tidak akan pernah membayangkan bahwa wanita yang ia hianati diam-diam sudah menyiapkan lubang kubur untuk karirnya. Sambil menunggu kabar, aku melanjutkan langkah berikutnya. Aku menghubungi seorang teman lamaku yang bekerja di media lokal. Dengan sedikit manipulasi, kubocorkan kabar tentang pejabat perusahaan ternama yang terlibat kasus korupsi internal. Aku tahu persis, begitu berita ini muncul, tidak hanya Mas Dion yang tercoreng, tapi seluruh keluarganya ikut malu. Mereka yang dulu memandangku sebelah mata, kini akan menundukkan kepala, menanggung aib yang dibuat oleh anak kebanggaan mereka sendiri. Aku menyesap kopi panas di beranda sambil membaca berita pertama yang muncul di layar ponselku. Pejabat muda terlibat skandal keuangan, terancam dipecat dan diproses hukum. Tanpa sadar, aku tersenyum. Rasanya luar biasa. Sementara itu, kabar tentang malam pernikahan rahasia yang kacau mulai menyebar di antara teman-teman dan keluarga Mas Dion. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang mulai menghubungiku, beberapa dengan pura-pura simpati, beberapa lagi dengan rasa ingin tahu yang tidak tahu malu. Aku menjawab semua pesan itu dengan kalimat pendek dan dingin, seolah aku sudah benar-benar selesai dengan masa lalu. Maaf, saya tidak ingin membicarakannya lagi. Tapi dalam hati, aku tertawa puas. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka menyesali kenapa dulu tidak mempercayaiku. Beberapa hari kemudian, kabar yang kutunggu-tunggu datang. Mas Dion dipanggil ke kantor pusat. Prosesnya cepat. Setelah audit internal singkat, dia langsung diberhentikan tanpa hormat. Rekeningnya dibekukan, reputasinya hancur. Keluarganya yang dulu bangga memamerkan kesuksesannya kini mendadak bungkam, menghilang dari pergaulan. Aku membayangkan Mas Dion berjalan keluar dari gedung kantornya, membawa kardus kecil berisi sisa-sisa barang pribadinya, dengan wajah lelah dan mata kosong. Dan aku, yang selama ini ia remehkan, adalah dalang di balik semua itu. Sedangkan Sari, si pengantin baru, tidak luput dari rencana kehancuranku. Aku tahu dia membangun karirnya lewat hubungan gelap dengan beberapa bos besar. Aku mengumpulkan bukti perselingkuhan Sari yang lain, foto-foto, chat vulgar, dan rekaman suara, lalu kukirim ke istri-istri para bos itu. Tidak butuh waktu lama untuk dunia kecil Sari mulai runtuh. Satu persatu pekerjaannya dicabut. Teman-temannya menjauh. Orang-orang yang dulu mendekatinya karena kecantikannya, sekarang memandangnya jijik, seolah dia penyakit yang harus dihindari. Di hari di mana semua itu terjadi, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Aku tidak lagi melihat wanita rapuh yang dulu menangis di malam-malam penuh pengkhianatan. Aku melihat seseorang yang kuat, yang mampu membalas dengan cara yang lebih sakit dari sekadar kata-kata. Aku melihat Dinda yang baru, dingin, tajam, dan berbahaya. Dan di lubuk hatiku yang terdalam, aku berbisik, ini baru pembukaannya. Mereka belum tahu seperti apa rasanya benar-benar kehilangan segalanya.
kehancuran Mas Dion tak berhenti di pemecatannya. Setelah kehilangan pekerjaannya di perusahaan besar, dia mencoba bangkit dengan membuka bisnis kecil-kecilan bersama Sari. Katanya, dia ingin membuktikan bahwa tanpa gaji besar pun, dia masih bisa sukses. Mereka membuka sebuah kafe sederhana di sudut kota, mengandalkan tabungan yang tersisa dan utang kecil dari kenalan mereka. Aku mengetahuinya dari sosial media, dari foto-foto penuh kebanggaan yang mereka unggah, senyum Mas Dion yang dibuat-buat, tangan Sari yang memeluk lengannya dengan manja, caption penuh semangat tentang memulai hidup baru. Aku hanya tersenyum kecil. Mereka belum tahu badai sesungguhnya baru saja mulai mendekat. Dengan kesabaran seorang algojo, aku mengamati dari kejauhan. Aku tahu modal mereka terbatas, dan bahwa reputasi buruk Mas Dion yang sudah tersebar akan perlahan menghantam bisnis kecil itu. Aku hanya perlu sedikit mendorong. Diam-diam, aku menghubungi beberapa mantan rekan bisnis Mas Dion yang dulu pernah dirugikan olehnya. Orang-orang yang punya dendam lama, tapi tak pernah punya kesempatan untuk membalas. Aku cukup membisikkan sedikit kebenaran tentang skandalnya, tentang bagaimana dia mencurangi laporan keuangan, tentang kafe itu yang sebenarnya dibiayai dari sisa-sisa uang haram. Tidak perlu lama, desas-desus mulai menyebar. Konsumen mulai ragu untuk datang. Investor kecil yang sempat tertarik mendadak menarik diri. Semua efek domino itu berjalan alami, nyaris tanpa aku perlu menyentuh apapun. Beberapa bulan berlalu. Dari yang awalnya kafe itu tampak ramai, perlahan pengunjung mulai sepi. Foto-foto di akun media sosial mereka mulai berubah, dari senyum lebar menjadi promosi diskon besar-besaran yang putus asa. Lalu, akhirnya, kabar itu sampai ke telingaku. Kafe mereka tutup. Mas Dion terlilit utang, tidak mampu membayar sewa tempat dan gaji karyawan. Aku membayangkan ekspresi Dion saat menggulung poster kafe dengan tangan gemetar, saat mengunci pintu untuk terakhir kalinya, sementara Sari berdiri di belakangnya dengan mata penuh ketakutan. Tak berhenti di situ. Karena utang terus menumpuk, Mas Dion harus menjual mobilnya. Mobil yang dulu dibanggakan kesana-sini, kini harus ia lepaskan dengan harga jauh di bawah pasaran. Aku sempat melihat sebuah postingan dari teman lamaku, foto Mas Dion sedang berjalan kaki di pinggir jalan, membawa tas besar di punggungnya. Tidak ada lagi jas rapi, tidak ada lagi senyum congkak. Hanya sosok pria kelelahan yang menanggung dunia yang perlahan meninggalkannya. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu kejam? Tapi saat mengingat malam-malam saat aku menangis sendirian, menahan sakit yang tak seorang pun tahu, aku sadar, ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Ini karma yang menagih hutangnya. Aku menatap keluar jendela malam itu, menghirup udara dingin yang segar, dan membisikkan satu kalimat yang memenuhi hatiku dengan kelegaan. Selamat menikmati dunia baru yang kau pilih sendiri, Mas Dion. Ini baru permulaan. Setelah bisnis kecil mereka ambruk, aku tahu Sari pasti mencari cara untuk bertahan. Wanita sepertinya, yang terbiasa hidup dengan kemewahan instan, tidak akan bertahan lama di tengah keterpurukan. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sebelum aku mendengar kabar bahwa Sari mulai mendekati bos-bos lain, mencoba menggunakan pesonanya untuk kembali memanjat ke atas. Ia mulai aktif lagi di media sosial, menggoda dengan foto-foto glamor yang diedit berlebihan, menebar senyum palsu yang begitu mudah kubaca sebagai tanda putus asa. Aku sudah lama mengantongi bukti perselingkuhan Sari dengan beberapa atasan lamanya. Chat mesra, foto-foto berdua di kamar hotel, bahkan rekaman percakapan genit mereka. Semua itu selama ini kusimpan rapi, menunggu waktu yang tepat. Dan ketika aku tahu bahwa Sari sedang mencoba menjual diri ke bos baru untuk mendapatkan pekerjaan, aku tahu inilah saatnya aku melepaskan panahku. Diam-diam, aku membuat akun anonim dan mengirimkan semua bukti itu ke istri-istri para pria tersebut. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan teriakan. Hanya sebuah kiriman sederhana, disertai pesan singkat. Saya pikir Anda berhak tahu dengan siapa suami Anda berurusan di balik meja kantor. Ledakan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Hanya dalam beberapa hari, nama Sari menjadi bahan bisik-bisik di lingkungan perkantoran elit. Beberapa istri mengamuk, membuat kehebohan di lobi kantor, menyeret nama Sari ke dalam skandal memalukan. Dalam sekejap,
Semua kesempatan kerja yang sempat ia janjikan pada dirinya sendiri runtuh seperti rumah kartu yang diterpa badai. Sari dipecat dari pekerjaannya yang baru bahkan sebelum benar-benar mulai. Kontrak-kontrak kerja yang sempat diimpikannya batal satu persatu. Ia menjadi persona non grata di antara kalangan elit tempat ia berusaha menyisipkan dirinya. Aku sempat melihat videonya beredar. Sari, dengan wajah pucat pasi, menunduk dalam-dalam saat berjalan cepat melewati kerumunan wartawan lokal yang haus gosip. Sari, benar Anda terlibat skandal perselingkuhan dengan beberapa atasan? Apakah ini alasan Anda dipecat? Sari tak menjawab. Ia hanya menunduk, berusaha menutupi wajahnya dengan syal. Namun kamera-kamera itu tetap memburunya tanpa ampun. Di dalam hatiku, ada rasa puas yang sulit kujelaskan. Bukan karena kehancurannya, tapi karena akhirnya kebenaran menampakkan dirinya di hadapan semua orang. Mereka kini melihat wajah asli seorang wanita yang dulu tega menghancurkan rumah tanggaku. Tak cukup sampai di situ. Aku tahu lingkungan sosial Sari yang dulu dipenuhi, teman-teman sosialita, mulai menjauh. Grup-grup arisan mewah tidak lagi mengundangnya. Undangan pesta yang dulu ia terima hampir setiap minggu kini menghilang. Mereka semua takut terciprat skandal. Takut reputasi mereka ikut ternoda hanya karena berdekatan dengannya. Sari, yang dulu berjalan anggun di pesta-pesta dengan gaun berkilauan, kini berjalan sendiri di lorong sunyi kehidupannya, dengan beban malu yang membungkukkan punggungnya. Suatu malam, aku melihat akun media sosialnya. Ia menulis sebuah caption panjang, penuh ratapan dan pembelaan diri. Semua ini hanya fitnah. Aku korban kebohongan orang-orang jahat yang iri pada hidupku. Aku tersenyum tipis membaca itu. Tidak, Sari. Ini bukan fitnah. Ini hasil dari perbuatanmu sendiri yang kini menuntut balasan. Aku menutup ponselku malam itu, menarik napas dalam-dalam, dan merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Satu demi satu, keadilan datang mengetuk pintu mereka. Dan aku tahu, babak ini baru setengah perjalanan dari kehancuran yang pantas mereka terima. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana aku akan benar-benar melepaskan semua beban yang selama ini mengikatku. Hari di mana Mas Dion akan berdiri di hadapan hakim dan semua orang, tak mampu lagi bersembunyi di balik kebohongan-kebohongannya. Sejak pagi, aku sudah mempersiapkan diriku sebaik mungkin. Bukan hanya dalam penampilan, dengan setelan sederhana namun elegan, make up tipis yang menonjolkan ketegasanku, tapi juga dalam hatiku. Aku tahu, aku tidak datang untuk menangis atau memohon. Aku datang untuk mengakhiri semuanya dengan kepala tegak. Ruang sidang dipenuhi banyak orang, sebagian besar wartawan dan kerabat yang penasaran dengan drama ini. Nama Mas Dion yang sudah tercoreng ternyata menarik perhatian. Mereka ingin melihat sendiri pria yang berani menghancurkan rumah tangga demi wanita lain. Aku berjalan masuk tanpa sedikit pun menundukkan kepala. Sementara Mas Dion yang sudah duduk di kursi tergugat, tampak gelisah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya sempat menatapku sejenak. Pandangan penuh penyesalan, penuh harap. Tapi aku hanya membalas dengan tatapan datar, seolah dia bukan siapa-siapa lagi. Sidang dimulai. Pengacaraku maju dengan percaya diri, membacakan bukti-bukti perselingkuhan Mas Dion satu persatu. Foto-foto, rekaman video, chat mesra dengan Sari, semuanya disusun rapi, seperti rangkaian peluru yang siap ditembakkan tepat ke jantungnya. Mas Dion berusaha membela diri, tergagap mencoba mengatakan bahwa semua itu terjadi karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, karena aku tidak lagi perhatian padanya. Namun hakim hanya menggelengkan kepala, dan kerumunan berbisik-bisik dengan nada mengejek. Semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar bersalah di sini. Saat saksi dipanggil, seorang mantan karyawan hotel tempat Mas Dion dan Sari sering menginap, semua pertahanan terakhirnya runtuh. Saksi itu bersumpah di bawah sumpah hukum bahwa dia sering melihat mereka berdua menginap bersama, kadang lebih dari satu malam. Aku melihat bagaimana wajah Dion semakin pucat, bagaimana tangannya gemetar, bagaimana Sari yang duduk di pojokan ruang sidang hanya bisa menunduk dalam rasa malu. Akhirnya, keputusan dibacakan. Semua harta bersama diberikan kepadaku. Rumah, mobil, tabungan bersama, semua. Ditambah, Mas Dion diwajibkan membayar tunjangan kepadaku setiap bulan selama 3 tahun. Sidang belum usai,
Hakim bahkan menegaskan bahwa karena perbuatannya, nama Mas Dion dicatat dalam daftar catatan hitam pengadilan, sesuatu yang akan membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan resmi di masa depan. Aku hampir bisa mendengar suara hatinya hancur berkeping-keping saat keputusan itu diketokkan. Di luar ruang sidang, beberapa wartawan berkerumun, berusaha mewawancarainya. Mas Dion, bagaimana komentar Anda setelah dikalahkan dalam persidangan? Apakah benar Anda berselingkuh dengan sahabat istri Anda sendiri? Dia mencoba menghindar, menutupi wajahnya dengan tangan, tapi lensa kamera tidak pernah memaafkan. Wajah putus asanya terabadikan, tersebar di berbagai media sosial dan berita online sore itu juga. Aku berjalan melewatinya perlahan, membiarkan suara hak sepatuku bergema di lantai marmer, tanpa sekalipun menoleh. Tapi sebelum aku benar-benar keluar, aku sempat berbisik pelan, cukup untuk didengarnya. Terima kasih telah memperlihatkan padaku siapa dirimu sebenarnya. Kini, aku bebas. Dan kamu, selamat menikmati kehancuran yang kau ciptakan sendiri. Langkahku terasa ringan saat keluar dari gedung pengadilan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar hidup. Masa lalu telah terkubur. Hari itu, aku memakamkan semua kenangan buruk bersama Mas Dion, dan aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membangun kehidupan baru yang jauh lebih bahagia. Tanpa dia, tanpa luka lama, hanya dengan aku, dan masa depanku yang cerah. Lepas dari ikatan pernikahan yang menghancurkan itu, rasanya seperti napas panjang yang selama ini kutahan akhirnya terlepas bebas. Tak ada lagi malam-malam penuh air mata, tak ada lagi pagi-pagi yang dimulai dengan rasa cemas. Aku benar-benar memulai dari nol, tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Sebelum semua kekacauan itu, aku memang sudah memiliki bakat memasak, sesuatu yang dulu sering diabaikan Mas Dion karena menurutnya lebih penting aku melayani dia daripada mengembangkan potensi diri. Tapi sekarang, aku ingin membuktikan bahwa bakatku bisa menjadi sumber kekuatanku. Dengan tabungan yang kupunya, dan sebagian dari hasil pembagian harta yang kuperebutkan dengan adil di pengadilan, aku mulai mendirikan bisnis catering rumahan. Awalnya kecil, hanya menerima pesanan dari teman-teman dekat dan keluarga. Tapi lambat laun, kabar tentang masakanku yang lezat dan pelayananku yang profesional mulai menyebar dari mulut ke mulut. Setiap hari, aku bangun lebih pagi, menyiapkan bahan-bahan dengan penuh cinta, mengemas setiap kotak makanan dengan rapi, memastikan semuanya sempurna. Tak ada yang sia-sia. Usaha kecilku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu hari, seorang pejabat daerah yang pernah menjadi pelanggan tetapku memintaku menangani catering untuk acara besar di kantornya. Awalnya aku ragu, takut tidak mampu. Tapi aku menantang diriku sendiri. Dan saat acara itu sukses besar, aku tahu jalanku mulai terbuka. Aku merekrut beberapa karyawan, membeli peralatan masak lebih lengkap, dan bahkan menyewa sebuah tempat kecil untuk dapur produksi. Dinda Catering resmi berdiri, lengkap dengan logo dan brand sendiri. Setiap sen yang kudapatkan, setiap pujian yang kuterima, menjadi obat luka dari masa laluku. Bukan lagi air mata yang membasahi pipiku setiap malam, melainkan rasa syukur yang memenuhi hatiku. Tak hanya itu, aku mulai tampil di beberapa acara komunitas, berbagi kisah perjalananku dari wanita yang dihancurkan perselingkuhan hingga menjadi pengusaha sukses. Banyak orang yang awalnya mengenalku sebagai korban, kini melihatku sebagai inspirasi. Mereka datang padaku, minta saran, minta semangat, dan aku memberikannya, tanpa ragu. Karena aku tahu rasanya dipandang sebelah mata. Aku tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang kau cintai. Dan aku tahu, betapa berharganya seseorang yang bisa menunjukkan bahwa luka itu bukan akhir dari segalanya. Di tengah kesibukanku membangun bisnis, aku sesekali mendengar kabar tentang Mas Dion dan Sari, dua orang yang kini hidup dalam bayang-bayang karma yang mereka ciptakan sendiri. Tapi aku tak lagi peduli. Hidupku kini terlalu indah untuk dibayangi kenangan buruk. Aku terlalu sibuk menyambut kebahagiaan baru, membangun impian-impianku sendiri, dan yang terpenting, mencintai diriku sendiri dengan utuh. Pada suatu sore yang cerah, saat aku duduk di teras rumah baruku, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi taman kecil yang kutanami sendiri, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar damai. Aku telah melalui badai. Dan aku, Dinda,
berdiri di sini hari ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Hidupku terus berkembang. Bisnisku semakin maju, dan aku merasa semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh kepahitan itu. Namun, di suatu hari yang cerah, aku mendengar kabar yang tak pernah kutunggu, namun juga tak kuinginkan terjadi. Mas Dion, pria yang pernah kukasihi dan percayai, kini benar-benar terjatuh. Tak ada lagi citra suami sukses, pekerja keras yang dulu kusebut pendamping hidup. Tak ada lagi sosok yang dulu begitu aku banggakan. Yang ada hanya seorang pria terpuruk, yang kini tak lebih dari gelandangan di jalanan. Berita ini datang melalui seorang teman lama, yang dengan penuh rasa kasihan memberitahuku bahwa Mas Dion kini hidup tanpa arah. Dinda, kamu tahu nggak? Dion sekarang, dia di jalanan. Gelandangan, bahkan tidak punya tempat tinggal tetap. Aku baru saja lihat dia di sudut jalan, mengemis minta sisa makanan dari orang yang lewat. Awalnya, aku tidak percaya. Bagaimana bisa pria yang dulu memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, pekerjaan yang bergaji tinggi, tiba-tiba jatuh sejauh itu? Namun, kenyataan yang datang kemudian jauh lebih pahit daripada yang bisa kubayangkan. Mas Dion telah kehilangan segalanya. Perusahaannya bangkrut. Karyawan-karyawan yang dulu ia perlakukan dengan angkuh kini menjadi orang-orang yang menjauhkan diri darinya. Bahkan teman-temannya yang dulu mendukungnya, kini tidak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Utang yang menumpuk akibat kebiasaan hidup mewahnya, serta keputusan buruk yang terus dibuatnya, akhirnya membawanya pada titik nadir itu, hidup terpuruk di jalanan, jauh dari kehidupannya yang dulu tampak sempurna. Aku tidak tahu apakah ini yang disebut karma, tetapi melihatnya dalam keadaan itu, hatiku terasa berat. Aku tidak merasa kasihan, tapi ada semacam kepuasan yang tidak bisa kutahan. Sebuah bagian dari diriku merasa puas, melihat bahwa dia merasakan apa yang selama ini dia tanamkan pada orang lain. Mas Dion tak lagi menjadi pria yang bisa mengatur hidupku atau mengendalikan apapun. Dia sekarang hanya menjadi sosok yang tenggelam dalam bayang-bayang perbuatannya sendiri. Hari itu, saat aku melintas di jalan yang biasa dilaluinya, aku melihatnya berdiri di pinggir jalan. Badannya kurus, wajahnya penuh noda, matanya kosong. Dia tampak seperti orang yang telah kehilangan semangat hidup. Begitu banyak waktu berlalu, namun aku merasa tak sedikit pun rasa kasihan tumbuh di hatiku. Dia melihatku, dan dalam tatapannya yang penuh penyesalan, aku bisa melihat bahwa dia tahu aku telah menyaksikan kejatuhannya. Aku hanya berdiri di sana beberapa detik, memandanginya tanpa berkata apa-apa. Hanya angin yang berhembus di antara kami. Ketika akhirnya dia mencoba mendekat, meminta maaf, aku hanya mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Dulu kau hancurkan hatiku, sekarang kau hancurkan hidupmu sendiri. Aku tahu, kata-kataku tidak akan menyembuhkan lukanya, dan aku tidak ingin berbuat lebih. Aku hanya ingin melangkah pergi, meninggalkan pria itu untuk merenungkan segalanya dalam kesendirian yang layak dia rasakan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau permintaan maaf. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan masa lalu yang sudah jauh tertinggal di belakang. Hari itu, aku merasa ringan. Seolah beban yang selama ini mengikatku telah benar-benar terlepas. Hidupku kini benar-benar milikku. Tidak ada lagi pria yang bisa mengendalikan atau merusak jalanku. Dan Mas Dion, yang dulu begitu penting dalam hidupku, kini hanya menjadi kenangan pahit yang membekas di masa lalu. Setelah Mas Dion jatuh dan hidupnya hancur, aku merasa lega. Aku tahu, karma yang kuinginkan mulai bekerja. Tapi Sari, wanita yang dulu menganggap dirinya lebih dari sekadar pelakor, belum merasakan apa yang pantas dia terima. Aku mendengar kabar bahwa setelah perceraianku dengan Mas Dion, Sari juga bercerai dengan Mas Dion dan merasa bebas sehingga mulai mencari pasangan baru yang mau menerimanya. Dia begitu percaya diri, menganggap dirinya lebih unggul dari aku karena berhasil merebut suamiku. Sari terus mencari lelaki yang lebih kaya, lebih sukses, lebih mapan, padahal reputasinya sendiri sudah hancur. Sungguh wanita tak tahu malu. Menurutnya, dia bisa mendapatkan siapa saja yang diinginkannya, karena tubuhnya yang seksi dan pesonanya yang memikat. Tapi dia tidak tahu, karma itu datang pada semua orang, dan saatnya akan tiba untuknya. Hingga suatu hari, kabar buruk itu datang. Sari,
yang sudah menggoda dan menjalin hubungan dengan seorang pengusaha kaya baru, malah dikecewakan lebih parah dari yang pernah dia bayangkan. Pacar barunya, seorang pria yang ternyata juga seorang playboy, telah mempermainkannya habis-habisan. Sari tidak menyadari bahwa di balik pesonanya yang menggoda, ada banyak lelaki yang hanya ingin memanfaatkan dirinya. Pria itu membuat janji manis dan memberi harapan palsu, hingga akhirnya Sari jatuh dalam perangkapnya. Di awal hubungan mereka, Sari begitu percaya diri. Pria itu, yang bernama Arjuna, selalu memuji kecantikannya, memberinya hadiah mahal, dan mengatakan betapa istimewanya dia. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasakan ada yang tidak beres. Arjuna semakin sering menghindar, dan dia mulai beralasan sibuk dengan pekerjaan atau teman-temannya. Tapi Sari terlalu naif untuk melihat tanda-tanda itu. Dia terlalu terbuai dengan perhatian dan materi yang diberikan, hingga akhirnya dia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada pria itu, tanpa menyadari bahwa ia hanya menjadi pelarian sementara. Hingga akhirnya, kabar yang kuterima dari seorang teman mengejutkan. Sari hamil. Tapi, jauh dari yang diharapkan, Arjuna malah meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui kabar tersebut. Dia tidak bertanggung jawab. Sari pun dibiarkan begitu saja, dengan perut yang membesar dan tangisan yang tidak henti-hentinya. Dunia Sari yang dulunya penuh dengan kemewahan dan perhatian kini hancur berantakan. Tidak ada lagi pria yang memujinya, tidak ada lagi hadiah-hadiah mewah, hanya ada kenyataan pahit yang harus dia hadapi seorang diri. Aku mendengar bahwa Sari mencoba mencari pelarian lain, menghubungi beberapa pria untuk mendapatkan perhatian mereka, tetapi tidak ada yang mau bertanggung jawab atau bahkan mendekatinya. Sari yang dulu dengan percaya diri berkata pada semua orang bahwa dia bisa mendapatkan apa saja, kini hanya bisa terdiam dalam kesendirian, menahan malu dan air mata. Teman-temannya mulai menjauh, dan reputasinya yang dulu sempat cemerlang kini hancur dalam sekejap. Aku tidak merasa kasihan. Bahkan, aku merasa puas. Semua perbuatannya, semua pengkhianatannya terhadapku, akhirnya menuntut balasannya. Karma yang selama ini kuinginkan akhirnya tiba, dan Sari merasakannya dengan cara yang tak pernah dia duga. Kini dia mengandung anak yang bahkan ayahnya pun tak mau bertanggung jawab. Dia harus menjalani hidup sebagai ibu tunggal yang ditinggalkan, dengan masa depan yang gelap dan tak pasti. Kehidupan yang dulu diidam-idamkannya, penuh dengan kesenangan dan kemewahan, kini tinggal kenangan. Tidak ada lagi tempat bagi dirinya untuk berlindung di dunia yang keras ini. Aku mendengar dia mencoba menghubungi beberapa kenalan lamanya, mencari pekerjaan atau dukungan, namun semua orang sudah tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang peduli lagi. Semua orang tahu bahwa Sari hanya bisa mengandalkan pesona tubuhnya untuk bertahan hidup, tetapi itu tidak akan bertahan selamanya. Aku sering mendengar kabar dari teman-teman yang masih berhubungan dengannya, bahwa Sari kini bekerja di tempat yang jauh dari kemewahan yang dulu dia rasakan. Sari kini menjadi wanita yang merasakan pahitnya hidup, dengan tanggung jawab yang berat sebagai seorang ibu tanpa suami. Tidak ada lagi sorotan lampu glamor di hidupnya, hanya kehidupan yang penuh kesulitan dan penyesalan. Sari mungkin bisa berpura-pura tegar di luar sana, namun aku tahu dia tidak akan pernah bisa melupakan kenangan buruk yang telah dia buat. Karma tidak pernah salah alamat, dan Sari kini membayar harga yang setimpal atas segala perbuatannya. Kini, aku bisa benar-benar mengakhiri babak hidupku yang kelam, melihat dengan puas bahwa dunia telah memberi pelajaran padanya yang jauh lebih pahit dari apa yang bisa kuberikan. Waktu berlalu, dan meskipun hidupku sudah berubah banyak, rasa sakit akibat pernikahan yang hancur dan pengkhianatan yang kuterima tak bisa sepenuhnya hilang begitu saja. Namun, semakin aku sibuk dengan bisnis catering yang kuciptakan dari nol, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang. Hatiku, yang selama ini terasa begitu kosong, perlahan mulai mendambakan sesuatu lebih dari sekadar kesuksesan dan balas dendam. Aku mulai berpikir, mungkin saatnya memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk bahagia lagi. Tapi, tentu saja, membuka hatiku kembali tidak mudah. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Di balik kesibukanku, ada rasa kesepian yang tak bisa kuhindari. Teman-temanku sering berkata bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan, dan meskipun aku tersenyum mendengarnya, aku tahu bahwa hatiku masih terluka. Aku belum sepenuhnya siap untuk jatuh cinta lagi. Namun,
kehidupan membawa kejutan yang tidak terduga. Semuanya dimulai ketika aku bertemu Ardi, seorang pengusaha sukses yang saat itu datang ke salah satu acara catering yang kuadakan untuk sebuah perusahaan. Ardi bukanlah pria yang mencolok. Dia tidak tampak seperti tipe pria yang akan menarik perhatian langsung dari kerumunan. Tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang membuatku merasa nyaman sejak pertama kali bertemu. Mata Ardi yang penuh perhatian, senyumnya yang tulus, dan sikapnya yang tidak terburu-buru membuatku merasa tenang. Dia tidak pernah terburu-buru dalam percakapan, tidak pernah memaksakan apapun. Sifatnya yang sabar dan penuh pengertian begitu berbeda dari pria-pria yang pernah masuk dalam hidupku sebelumnya. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai seorang klien yang datang untuk menikmati makanan yang kutawarkan. Tetapi ada interaksi kecil yang membuat kami lebih dekat. Kami mulai berbicara lebih sering, tidak hanya soal bisnis, tapi juga tentang kehidupan. Ardi begitu perhatian, dia mendengarkan tanpa menghakimi. Dalam setiap percakapan, aku merasa seolah-olah dia memahami apa yang telah aku lalui, bahkan tanpa aku harus menceritakan semuanya. Ada kedamaian dalam kehadirannya, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Seiring waktu, kami semakin sering bertemu, baik dalam acara bisnis maupun pertemuan pribadi yang sengaja kami atur. Ardi tidak pernah terburu-buru untuk membuat hubungan ini menjadi sesuatu yang lebih. Dia memberi aku ruang untuk mengenalnya dengan caraku sendiri. Mungkin itu yang membuatku merasa nyaman. Tanpa sadar, hatiku perlahan terbuka. Meski rasa takut untuk jatuh cinta lagi masih ada, aku mulai melihat ada cahaya kecil di tengah kegelapan yang selama ini menguasai hidupku. Ardi tidak memaksaku untuk terbuka. Dia hanya ada, mendukungku dengan cara yang lembut. Suatu malam, setelah kami menghabiskan waktu bersama di sebuah restoran yang tenang, Ardi menatapku dengan penuh perhatian. "Dinda," katanya dengan suara lembut, "aku tahu perjalananmu tidak mudah. Aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu, tapi aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuatmu merasa aman dan bahagia." Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, namun hati ini masih ragu. Apakah aku benar-benar siap untuk membuka hati lagi? Apakah aku bisa mempercayakan diriku pada seseorang lagi setelah semua yang telah terjadi? Ardi melihat keraguan di mataku dan melanjutkan, "Tidak ada yang terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu, jika suatu hari kamu merasa siap, aku ada di sini." Aku merasa cair, seolah-olah ada beban berat yang perlahan terangkat. Meski aku masih merasa takut, ada sesuatu dalam hatiku yang berkata bahwa Ardi berbeda. Aku bisa merasakan kejujuran dalam setiap kata dan tatapan matanya. Dia bukan hanya pria yang berusaha membuatku merasa baik, tetapi dia juga menghormati batas-batas yang kubangun. Hari-hari setelah itu menjadi lebih cerah. Aku mulai menikmati waktu bersamanya. Ardi mengajakku berkeliling kota, memperkenalkan aku pada tempat-tempat yang belum pernah kucoba. Kami menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal mulai dari hal kecil hingga mimpi besar. Tanpa aku sadari, aku mulai menginginkan lebih banyak waktu bersamanya. Tidak ada paksaan, hanya kebahagiaan yang datang begitu alami. Aku merasa hidupku mulai kembali ke jalurnya. Namun, meski aku merasa ada koneksi yang mendalam dengan Ardi, aku tidak bisa mengabaikan rasa takut yang masih mengendap di hatiku. Perasaan itu datang dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku takut terluka lagi, takut membuka diri hanya untuk dikhianati sekali lagi. Tetapi, di sisi lain, aku tahu bahwa jika aku terus hidup dengan ketakutan, aku tidak akan pernah bisa maju. Aku perlu belajar untuk mempercayai lagi. Dan mungkin, Ardi adalah orang yang tepat untuk membantuku melakukan itu. Di satu malam yang penuh bintang, saat kami duduk berdua di tepi danau, Ardi memegang tanganku dengan lembut. "Dinda," katanya, "apapun yang terjadi, aku akan tetap ada di sini. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu." Itulah saatnya. Aku merasa cukup kuat untuk membuka hatiku sedikit demi sedikit. Ardi tidak hanya membuatku merasa aman, tapi dia juga membuatku percaya bahwa cinta tidak selalu harus berakhir buruk. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku siap untuk mencoba lagi. Beberapa bulan setelah semuanya berakhir, setelah aku memulai hidup baru yang jauh lebih baik, aku merasa hidupku semakin tenang.
Bisnis cateringku berkembang pesat, dan hubungan dengan Ardi semakin mendalam. Kami sudah mulai merencanakan masa depan, meskipun kami tidak terburu-buru. Aku tahu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bahagia. Namun, seperti yang selalu aku katakan pada diriku sendiri, kebahagiaan itu tak datang begitu saja tanpa ujian. Dan ujian itu datang ketika Mas Dion, mantan suamiku yang dulu begitu mengkhianatiku, muncul kembali dalam hidupku. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang kerjaku, mengecek beberapa laporan yang masuk, ketika tiba-tiba ponselku bergetar. Aku menatap layar, dan detak jantungku langsung melambat ketika melihat nama Mas Dion muncul sebagai pengirim pesan. Hatiku terasa berat, namun aku memutuskan untuk membuka pesan itu. Dinda, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya, tapi aku menyesal. Aku ingin kembali. Bisakah kita bicara? Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku terdiam. Pikiran dan perasaan campur aduk. Mas Dion, pria yang pernah aku percayai sepenuh hati, yang dengan mudahnya menghancurkan segalanya, sekarang datang dengan permohonan itu. Aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Begitu banyak waktu yang telah berlalu, dan dalam waktu itu aku telah belajar untuk merawat diriku sendiri. Aku sudah cukup jauh dari kesakitan yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya, dan Ardi, lelaki yang kini menjadi bagian penting dalam hidupku, telah menunjukkan kepadaku apa itu cinta yang sejati. Namun, di balik rasa marah yang masih tertinggal, ada rasa penasaran yang menggoda. Apa yang sebenarnya diinginkan Mas Dion? Apa yang membuatnya merasa berhak untuk meminta kembali setelah segala yang telah dia lakukan? Bukankah sudah cukup jelas bahwa aku tidak lagi membutuhkan dia dalam hidupku? Dengan perasaan bingung, aku memutuskan untuk tidak langsung menjawabnya. Aku meluangkan waktu untuk berpikir. Aku menceritakan hal ini kepada Ardi, berharap mendapat pandangan dari seseorang yang sudah aku anggap sebagai pasangan hidup. Ardi mendengarkan dengan tenang, matanya menunjukkan pemahaman yang dalam. Dinda, katanya dengan lembut, aku tahu ini mungkin terasa sulit. Tapi keputusan ini harus datang dari hatimu. Apa yang membuatmu merasa lebih baik? Apa yang kamu inginkan dari hidupmu ke depan? Kata-kata Ardi membuatku semakin tenang. Dia tidak memaksaku untuk memilih, hanya memberi aku ruang untuk berpikir jernih. Aku tahu, Ardi tidak takut jika aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Dion, tetapi dia jelas ingin aku mendengarkan hatiku terlebih dahulu. Akhirnya, setelah beberapa hari yang penuh keraguan, aku memutuskan untuk bertemu dengan Mas Dion. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe yang tenang, di luar jangkauan keramaian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku merasa ini adalah langkah yang perlu aku ambil untuk menutup bab yang lama dan memastikan aku tidak terjebak dalam perasaan yang tidak perlu lagi. Mas Dion tiba lebih dulu, dan aku melihatnya duduk di meja yang sudah kami tentukan. Ada kelelahan di wajahnya, seakan waktu telah menggerogoti semangat hidupnya. Namun, di matanya, ada penyesalan yang dalam. Ketika aku duduk di depannya, kami terdiam sejenak, hanya ada suara gelas yang berbenturan dengan meja. Akhirnya, Mas Dion membuka mulutnya, suara penuh keraguan dan kesedihan. Dinda, aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku tahu aku tidak layak untuk meminta maaf atau memintamu kembali. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku kehilangan semuanya. Kau, pekerjaan, dan bahkan diriku sendiri. Dia menundukkan kepala, menatap meja dengan kesedihan yang dalam. Aku tahu aku tidak bisa mengharapkanmu memaafkan aku, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu seperti itu. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Sejujurnya, kata-katanya membuatku sedikit tergerak, tetapi aku tidak bisa menutupi rasa sakit yang masih ada. Mas Dion mungkin menyesal, tetapi penyesalannya datang terlambat. Terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia, terlalu banyak luka yang tergores. Apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, Mas? Tanyaku, mencoba menjaga suara agar tidak terdengar terlalu emosional. Apakah kamu benar-benar ingin aku kembali? Atau hanya ingin merasakan kedamaian dengan memintaku memaafkanmu? Mas Dion terdiam sejenak, sebelum akhirnya dia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan serius.
Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Dinda. Tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkanmu kembali, tetapi aku berharap kita bisa berbicara tentang kemungkinan untuk memulai kembali. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki hubungan kita. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Dia tampaknya benar-benar ingin kembali, namun entah mengapa, aku tidak merasa ada tempat untuknya lagi dalam hidupku. Aku bukan lagi wanita yang sama yang dulu mencintainya sepenuh hati. Hati yang pernah begitu rapuh kini telah menjadi kuat, dan aku tahu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu, apalagi bersama orang yang telah merusak segala yang kami bangun. Aku sudah menjalani hidupku dengan cara yang baru. Mas, kataku, suaraku tegas namun lembut. Aku telah menemukan kebahagiaan di tempat yang berbeda. Bersama Ardi. Dan aku tidak bisa mengorbankan itu untuk kembali ke masa lalu yang penuh luka. Dia menundukkan kepalanya, dan aku bisa melihat rasa sakit yang mendalam di matanya. Tapi aku juga tahu, ini adalah keputusan yang tepat. Mas Dion mungkin menyesal, tetapi penyesalannya tidak cukup untuk menghapus semua pengkhianatannya. Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk berbicara, katanya pelan, berdiri dan berjalan keluar dari kafe itu. Aku tidak mengikuti langkahnya. Aku hanya duduk di sana, merasakan ketenangan yang datang setelah keputusan besar ini. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa takut. Aku tahu bahwa hidupku kini berada di jalur yang benar, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh lagi, bersama Ardi, menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah pertemuan dengan Mas Dion, aku merasa sebuah babak baru dalam hidupku benar-benar dimulai. Segala kenangan tentang masa lalu, tentang cinta yang kandas, dan segala rasa sakit yang kuterima, akhirnya bisa aku lepaskan dengan penuh keyakinan. Dalam pertemuan itu, aku tahu bahwa aku sudah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, dan meskipun aku berterima kasih atas pelajaran yang aku dapatkan, aku tahu bahwa kini aku layak mendapatkan lebih dari sekadar penyesalan. Ardi, pria yang kini menjadi bagian terpenting dalam hidupku, telah membantuku untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah. Dia bukan hanya mencintaiku, tapi dia juga menghargai setiap langkah yang kutempuh untuk menjadi diriku yang sekarang. Aku merasa begitu dihargai, diperhatikan, dan yang terpenting, dia selalu memberiku kebebasan untuk menjadi diriku sendiri tanpa tekanan apapun. Di sampingnya, aku merasa seolah-olah dunia ini hanya milik kami berdua. Tak ada yang lebih indah dari rasa aman yang diberikan Ardi, dan aku mulai merasa bahwa inilah yang seharusnya aku alami sejak dulu. Tentu saja, meskipun hubungan kami begitu kuat, ada banyak hal yang harus kami lalui sebelum kami memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Kami menghabiskan waktu bersama, mengenal satu sama lain lebih dalam. Ardi tidak terburu-buru, dan dia selalu memberiku ruang untuk memutuskan kapan aku siap. Tidak ada tekanan sama sekali, hanya rasa saling percaya yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun, aku tahu bahwa suatu hari nanti, kami pasti akan berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saat Ardi akhirnya melamar aku merasa begitu bahagia dan terharu. Kami sedang berjalan di taman kota, di bawah langit yang cerah, ketika Ardi tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Dinda, katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Aku tahu kita sudah menjalani banyak hal bersama, dan aku tidak ingin ada lagi halangan antara kita. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Bersediakah kamu menjadi istriku? Hatiku berdegup kencang. Aku menatapnya, tidak percaya bahwa akhirnya momen ini datang juga. Semua rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian yang pernah mengisi hatiku selama ini seakan lenyap begitu saja. Aku tahu bahwa inilah saat yang tepat, dan Ardi adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Dengan mata yang berkaca-kaca, aku akhirnya berkata, "Ya, Ardi, aku bersedia. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu selamanya." Pernikahan kami bukanlah perayaan yang besar dan megah. Kami memilih untuk menggelar acara yang sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung kami. Aku ingin agar momen ini benar-benar menjadi milik kami, tanpa adanya tekanan atau ekspektasi dari dunia luar. Dalam setiap detil acara, dari pemilihan gaun pengantin yang elegan namun sederhana, hingga dekorasi yang menawan namun tidak berlebihan,
Aku merasa semuanya mencerminkan siapa kami. Dua jiwa yang saling mencintai tanpa harus mencari pengakuan dunia. Hari pernikahan kami tiba, dan meskipun aku merasa sedikit cemas, ada rasa damai yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku mengenakan gaun putih yang simpel namun anggun, dan ketika aku melangkah masuk ke ruang pernikahan, semua mata tertuju padaku. Tetapi, yang aku rasakan bukanlah ketegangan, melainkan kebahagiaan yang begitu besar. Di ujung sana, Ardi menanti, dengan senyum yang tulus dan mata yang penuh cinta. Ketika aku sampai di hadapannya, kami saling bertukar pandang, dan aku tahu, inilah saat yang benar-benar aku tunggu. Upacara berlangsung dengan hikmat, dan saat akhirnya kami mengucapkan janji suci, aku merasa seperti dunia ini milik kami berdua. Semua rasa sakit, keraguan, dan ketakutan yang pernah ada dalam hidupku terasa lenyap. Aku tahu bahwa pernikahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang panjang bersama Ardi. Kami berdua berjanji untuk saling mendukung, untuk menghadapinya bersama, baik suka maupun duka, karena kami tahu bahwa setiap langkah yang kami ambil bersama akan lebih berarti dari apapun. Pernikahan kami bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, tetapi juga tentang pengampunan, penerimaan, dan keberanian untuk mencintai lagi setelah segala luka. Ardi bukanlah pria sempurna, dan aku pun tidak mengklaim diriku tanpa kekurangan. Namun, bersama-sama, kami belajar untuk saling melengkapi dan tumbuh bersama. Kami tahu bahwa perjalanan kami tidak akan selalu mulus, namun kami siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan cinta yang kuat dan keyakinan yang teguh, kami berkomitmen untuk saling menjaga, untuk saling mendukung, dan untuk selalu ada bagi satu sama lain, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Hari itu, saat kami saling mengucapkan janji suci, aku merasa bahwa hidupku telah menemukan arah yang benar. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalu yang kelam, tetapi kini aku tahu bahwa masa depan penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Aku merasa diberkahi dengan cinta yang tulus, dan aku percaya bahwa bersama Ardi, aku akan bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ini adalah awal yang baru, dan aku siap menghadapinya dengan penuh semangat. Setelah pernikahanku dengan Ardi, kehidupan kami berjalan penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Setiap hari, kami saling mendukung dan memberikan yang terbaik satu sama lain. Bisnis catering yang kutangani berkembang pesat, dan aku merasa bangga dengan segala pencapaian yang berhasil kuraih, apalagi dengan dukungan Ardi yang selalu ada di setiap langkahku. Setiap momen yang kami lewati bersama terasa penuh makna, dan aku merasa bahwa akhirnya aku benar-benar menemukan kebahagiaan yang tulus, jauh dari segala penderitaan yang pernah kuterima. Sementara itu, hidup Mas Dion dan Sari tampaknya tak pernah sama lagi sejak perceraian kami. Aku bisa merasakannya, meskipun kami tak lagi berhubungan secara langsung. Karma, seperti yang selalu kukatakan pada diri sendiri, memang tak pernah salah alamat. Mas Dion, yang dulu begitu sombong dan merasa tak terjangkau oleh kesulitan, kini merasakan sendiri betapa beratnya hidup tanpa kehadiranku di sisinya. Sejak aku menggugat cerai, segala bentuk kekayaannya perlahan mulai menguap. Perusahaannya yang pernah mapan kini bangkrut, dan utang-utang yang menumpuk membuatnya tak mampu lagi bertahan dalam kemewahan yang dulu menjadi kebanggaannya. Aku tahu, Mas Dion bukan orang yang mudah menerima kenyataan. Meski begitu, aku tak bisa lagi merasa kasihan padanya. Setiap kali aku mendengar kabar tentang kesulitan yang ia hadapi, entah itu berjuang untuk mendapatkan pekerjaan baru atau sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya, aku hanya bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Inilah yang dulu dia pilih, untuk mengkhianatiku dan menghancurkan hubungan kami. Sekarang, karma telah datang menuntut, dan dia harus membayar harga atas semua yang telah dilakukannya. Sari, wanita yang dulu dianggap sebagai teman baik Mas Dion, juga tak bisa lolos dari rasa sakit yang dia sebabkan pada orang lain. Setelah perselingkuhannya terbongkar, ia mencoba membangun kembali hidupnya, namun ternyata tak semudah yang dia bayangkan. Ketika mencari pelarian dengan berpacaran dengan seorang pria kaya, Sari merasa seolah dia telah menemukan jalan keluar dari masalahnya. Namun, pria tersebut hanya memanfaatkannya dan meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui bahwa dia hamil. Hidupnya yang semula terlihat penuh harapan kini berakhir dengan kehancuran. Dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia kini harus membesarkan anak seorang diri, sementara hidupnya semakin sulit.
Tidak ada lagi teman yang mendukung, dan reputasinya hancur begitu saja. Aku melihat semua ini dengan ketenangan hati. Tidak ada lagi rasa benci atau dendam. Aku hanya merasa lega karena akhirnya aku bisa membebaskan diriku dari segala beban yang selama ini menahan kebahagiaanku. Kini, hidupku berjalan dengan lebih baik, jauh dari segala kisah kelam yang dulu mewarnai hariku. Setiap kali aku berjalan di jalanan dengan Ardi di sampingku, aku merasa seperti dunia ini milik kami berdua. Kami berdua membangun hidup bersama, saling menyayangi dan saling menguatkan. Aku merasa bahwa segala yang terjadi di masa lalu telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Namun, hidup tak selalu mulus, dan aku tahu bahwa tantangan selalu datang silih berganti. Meski demikian, aku tak lagi merasa takut atau cemas menghadapi masa depan. Ardi selalu di sampingku, memberikan kekuatan dan semangat untuk terus maju. Aku tahu bahwa dia adalah orang yang tepat untukku, dan bersama dia, aku bisa melewati segala halangan. Bersama Ardi, aku merasa bahwa segala impian dan harapan yang selama ini aku simpan bisa terwujud, karena dia selalu mendukung setiap langkah yang kuambil. Mas Dion dan Sari mungkin bisa berusaha melupakan apa yang telah mereka lakukan. Namun bagi aku, mereka adalah bagian dari masa lalu yang telah membawa aku pada kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah pelajaran, bukan musuh. Dan sekarang, aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh, membangun masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian bersama Ardi. Aku tersenyum saat melangkah keluar rumah pagi itu, melihat matahari yang bersinar cerah di langit. Dengan satu langkah pasti, aku tahu bahwa tak ada yang bisa menghalangiku lagi. Karma telah bekerja sesuai dengan hukum alamnya, dan kini, aku hanya perlu fokus pada kebahagiaan yang ada di depanku. Dunia ini penuh dengan peluang, dan aku tahu bahwa dengan Ardi di sampingku, tak ada yang tidak mungkin. Karma memang tidak pernah salah alamat, bisikku pelan, menatap langit yang semakin cerah. Aku telah melalui banyak hal untuk sampai di titik ini, dan aku bersyukur karena akhirnya aku bisa merasakan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian.